Akhir-akhir ini, berita soal PHK makin sering kita dengar. Dari pabrik, perusahaan teknologi, sampai sektor jasa, hampir semua lini kerja nggak ada yang benar-benar aman. Data resmi nunjukin tren PHK yang meningkat, bahkan di perusahaan besar yang selama ini dianggap stabil. Fenomena ini bikin banyak orang mulai sadar kalau posisi di dunia kerja sekarang lebih rapuh daripada yang dibayangkan. Di tengah kondisi kayak gini, pekerjaan yang masih lo pegang sekarang sebenarnya jauh lebih berharga daripada kelihatannya. Gak cuma soal gaji bulanan, tapi juga soal keamanan, stabilitas, sampai kesempatan untuk membangun masa depan. Ketika banyak orang kehilangan pijakan, punya pekerjaan berarti lo masih berdiri di atas fondasi yang bisa jadi penopang untuk bertahan maupun berkembang. Ini kenapa kita perlu bahas lebih dalam kenapa pekerjaan yang lo punya sekarang itu berharga di tengah PHK yang semakin masif. Karena di balik rutinitas dan capeknya kerja, ada peran besar yang sering gak kita sadari, baik buat hidup pribadi lo maupun buat posisi lo di masyarakat yang lagi terus berubah. Buat tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Sekarang ini, stabilitas pekerjaan jadi sesuatu yang makin jarang ditemuin di Indonesia. Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan nunjukin ada lebih dari 26.000 kasus PHK sampai Mei 2025. Itu angka resmi yang tercatat. Tapi kalau dihitung dari banyak perusahaan yang melakukan PHK diam-diam atau nggak semua pekerja tercatat di sistem BPJS, jumlahnya bisa jauh lebih besar lagi. Salah satu yang paling disorot adalah PHK massal di Sritex, pabrik tekstil besar yang mem-PHK lebih dari 10.000 karyawannya. Kasus kayak gini nunjukin kalau bahkan perusahaan besar dengan ribuan pekerja pun gak kebal dari krisis. Situasi ini bikin banyak orang sadar kalau punya pekerjaan tetap itu sekarang jauh lebih berharga daripada yang orang kira. Di sisi lain, jumlah pengangguran di Indonesia juga naik jadi 7,28 juta jiwa per Februari 2025. Angka ini bukannya kecil, itu artinya jutaan orang lagi bersaing buat dapetin pekerjaan yang jumlahnya terbatas. Dengan kondisi kayak gini, siapapun yang masih punya pekerjaan harus ngerti kalau posisinya jauh lebih aman dibanding jutaan orang lain yang lagi kehilangan pegangan. Faktor lain yang bikin pekerjaan stabil jadi langka adalah tekanan ekonomi global dan dalam negeri. Banyak industri lesu karena permintaan turun. Konsumsi rumah tangga yang biasanya jadi motor penggerak ekonomi juga melambat. Di kuartal pertama 2025, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cuma 4,87%. Padahal biasanya lebih tinggi apalagi di periode lebaran. Kalau daya beli melemah, perusahaan juga otomatis ngerem produksi. Ujung-ujungnya ngurangin pekerja. Jadi lingkarannya jelas, daya beli turun, produksi ikut turun. Lalu tenaga kerja ikut dikorbanin. Di sisi lain, kondisi pasar kerja juga berubah. Sekarang 1% pertumbuhan ekonomi cuma bisa nyerap 100.000 tenaga kerja. Padahal dulu bisa 400.000. Itu artinya kapasitas ekonomi Indonesia buat nyediain lapangan kerja baru jauh lebih kecil dibanding sebelumnya. Sementara lulusan baru tiap tahun nambah terus, persaingan makin ketat, sementara lapangan kerja yang stabil makin sedikit. Kalau dilihat dari sini, pekerjaan yang sekarang dimiliki jadi sesuatu yang lebih dari sekedar sumber penghasilan bulanan. Itu simbol stabilitas di tengah situasi pasar kerja yang rapuh. Banyak orang di luar sana yang sedang berjuang keras untuk masuk lagi ke dunia kerja, sementara sebagian yang lain cuma bisa bertahan dengan pekerjaan informal yang penghasilnya nggak menentu. Jadi, stabilitas pekerjaan sekarang adalah sesuatu yang harus benar-benar disadari nilainya. Masalah pengangguran di Indonesia bukan cuma soal jumlah orang yang kehilangan kerja, tapi juga soal makin sedikitnya kapasitas ekonomi buat nyerap tenaga kerja baru. Dulu, setiap pertumbuhan ekonomi 1% bisa nyiptain sekitar 400.000 lapangan kerja. Sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang berubah, angka itu merosot jadi hanya sekitar 100.000. Penurunannya jelas menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia gak lagi seefektif dulu dalam membuka kesempatan kerja. Di saat yang sama, jumlah orang yang masuk pasar kerja terus bertambah. Lulusan baru dari SMA, SMK sampai perguruan tinggi terus keluar tiap tahun. Sementara lowongan yang tersedia gak seimbang sama jumlah pencari kerja. Akibatnya, persaingan semakin ketat bahkan untuk posisi pekerjaan yang sebenarnya gak butuh kualifikasi tinggi. Situasi ini bikin banyak orang akhirnya terdorong masuk ke sektor informal yang penghasilannya gak stabil dan gak punya jaminan sosial. Indeks ketersediaan lapangan kerja yang dirilis BPS juga nunjukin kondisi yang makin memburuk. Di Januari 2025, angkanya masih di 107,7, tapi turun jadi 100,3 di Maret 2025. Penurunan indeks ini artinya semakin sedikit masyarakat yang merasakan ketersediaan lapangan kerja. Buat mereka yang masih bekerja, angka ini jadi pengingat bahwa posisi mereka sekarang jauh lebih beruntung dibanding orang lain, yang bahkan kesulitan sekedar menemukan lowongan. Naiknya angka pengangguran juga tercermin dari data BPS
BPS terbaru yang nunjukin jumlah penganggur terbuka mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Itu bukan sekedar angka statistik, tapi realitas jutaan orang yang harus bersaing dalam pasar kerja yang kian sempit. Setiap orang yang masih punya pekerjaan berarti sedang memegang sesuatu yang bernilai besar, karena peluang di luar sana itu makin kecil. Dengan kondisi kayak gini, mempertahankan pekerjaan jadi prioritas utama. Bukan cuma soal gaji bulanan, tapi juga soal kepastian di tengah situasi ekonomi yang gak banyak memberi ruang untuk mobilitas. Pekerjaan yang ada sekarang bisa dibilang sebagai keunggulan yang gak semua orang punya, karena semakin sedikit orang yang bisa masuk dan bertahan dalam pasar kerja formal. Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Sekitar setengah dari total produk domestik bruto datang dari belanja masyarakat. Tapi dalam kondisi sekarang, konsumsi rumah tangga justru melambat. Data kuartal pertama 2025 nunjukin pertumbuhan konsumsi cuma 4,87%. Padahal periode itu bertepatan dengan momentum lebaran yang biasanya jadi pendorong utama peningkatan belanja. Angka ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat lagi dalam tekanan besar, bahkan ketika ada momen yang biasanya mendorong lonjakan konsumsi. Salah satu penyebab utama melemahnya daya beli adalah gelombang PHK yang makin luas. Setiap kali pekerja kehilangan pekerjaan, otomatis daya belinya hilang. Semakin banyak orang kehilangan pendapatan tetap, semakin besar dampaknya terhadap sektor ekonomi lain, terutama UMKM. UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi Indonesia ikut terpukul karena konsumennya menurun. Dampaknya bukan cuma di sektor perdagangan, tapi merembet ke rantai pasok, logistik, sampai produksi. Kalau daya beli masyarakat terus melemah, lingkaran masalahnya makin jelas. Permintaan barang dan jasa turun, perusahaan makin menekan produksi, dan risiko PHK baru makin besar. Situasi ini nunjukin kenapa pekerjaan yang sekarang dimiliki jadi sangat krusial. Selama masih ada penghasilan tetap, daya beli keluarga bisa dijaga. Dengan begitu, roda ekonomi juga tetap berputar, meskipun gak sekuat dulu. Buat rumah tangga, punya pekerjaan berarti bisa tetap memenuhi kebutuhan pokok, bayar pendidikan anak, dan menjaga kestabilan hidup sehari-hari. Tanpa pekerjaan, hampir semua aspek kehidupan ikut terganggu. Dari sisi makroekonomi, orang-orang yang masih punya pekerjaan juga jadi penopang penting, karena konsumsi mereka membantu menjaga agar pelambatan ekonomi gak semakin parah. Jadi, dalam situasi di mana daya beli masyarakat secara keseluruhan sedang menurun, pekerjaan yang ada sekarang gak bisa dianggap biasa aja. Itu adalah fondasi yang memastikan keluarga masih bisa bertahan, sekaligus kontribusi nyata dalam menjaga agar ekonomi nasional gak jatuh lebih dalam. Dampak kehilangan pekerjaan gak cuma soal hilangnya pendapatan, PHK juga ngasih pukulan besar ke sisi psikologis seseorang. Banyak kasus nunjukin kalau orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan ngalami stres berat, hilangnya kepercayaan diri, sampai mengalami gangguan kesehatan mental. Pekerjaan bukan cuma sumber penghasilan, tapi juga bagian dari identitas diri. Saat status itu hilang, banyak orang merasa kehilangan arah dan gak lagi punya pegangan yang jelas dalam hidupnya. Data dan laporan dari berbagai kasus PHK massal nunjukin hal ini nyata. Bukan hanya kesulitan ekonomi yang menghantui, tapi juga rasa terasing, tekanan sosial, dan beban mental karena gak lagi dianggap produktif. Tekanan itu bisa makin besar kalau mereka punya tanggungan keluarga, cicilan, atau kebutuhan mendesak yang lain. Situasi kayak gini bikin kehilangan pekerjaan bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial dan kesehatan mental yang serius. Di sisi lain, punya pekerjaan yang stabil berarti punya fondasi untuk menjaga kondisi psikologis tetap sehat. Dengan penghasilan tetap, rasa aman bisa terjaga, kecemasan soal masa depan berkurang, dan kepercayaan diri tetap terpelihara. Pekerjaan juga jadi sumber martabat sosial karena di masyarakat kita, status sebagai orang yang bekerja masih dianggap sebagai penanda penting bahwa seseorang berkontribusi dan punya nilai di lingkungannya. Kalau dilihat lebih jauh, pekerjaan yang ada sekarang bukan cuma soal gaji atau karir, tapi juga tentang menjaga keseimbangan hidup secara mental dan sosial. Mereka yang masih bekerja bisa tetap merasa punya kontrol atas hidupnya, bisa mengambil keputusan untuk masa depan, dan bisa menjaga hubungan sosial dengan lebih sehat. Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, stabilitas psikologis dan sosial ini jadi hal yang sangat penting. Dengan begitu, pekerjaan bukan hanya menyelamatkan kondisi finansial, tapi juga menyelamatkan kesehatan mental dan martabat. Itu alasan kenapa posisi kerja yang masih dimiliki sekarang harus benar-benar dipandang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, karena dampaknya jauh lebih luas daripada sekedar angka di slip gaji bulanan. Kenaikan angka pengangguran dan gelombang PHK yang makin luas bukan cuma berdampak pada individu, tapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Setiap orang yang kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber pendapatan utama. Kalau jumlahnya semakin banyak, otomatis tingkat kemiskinan juga ikut naik. Ini yang sekarang lagi terjadi di Indonesia. Lonjakan pengangguran bikin beban sosial makin besar, karena semakin banyak keluarga yang harus bertahan tanpa penghasilan tetap. Ketimpangan juga makin terasa ketika sebagian orang masih bisa menikmati keamanan finansial dari pekerjaan, sementara jutaan
Sementara orang lain harus berjuang di sektor informal atau bahkan gak punya penghasilan sama sekali. Ketimpangan ini bukan cuma soal angka di data statistik, tapi juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada keluarga yang masih bisa hidup layak, sementara di sisi lain ada keluarga yang makin terjebak dalam lingkaran kesulitan ekonomi. Dari susah bayar kebutuhan pokok sampai gak sanggup membiayai pendidikan anak. Dalam kondisi kayak gini, punya pekerjaan berarti punya pelindungan dari resiko jatuh ke jurang kemiskinan yang sulit diatasi. Pekerjaan jadi buffer atau perisai yang menjaga stabilitas ekonomi keluarga sekaligus mencegah mereka ikut terseret ke dalam arus masalah sosial yang lebih besar. Setiap pendapatan tetap yang masuk ke rumah tangga nggak cuma menyelamatkan kebutuhan sehari-hari, tapi juga berkontribusi menjaga perekonomian lebih luas. Karena konsumsi dari rumah tangga yang masih punya pekerjaan membantu roda ekonomi tetap berputar. Itu sebabnya mereka yang masih punya pekerjaan harus sadar kalau posisi mereka sangat strategis, bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga untuk kestabilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan kondisi sekarang, pekerjaan bukan lagi sekedar pilihan, tapi kebutuhan mendasar untuk bertahan. Ia berfungsi sebagai pelindung dari kemiskinan, sekaligus penyeimbang agar ketimpangan sosial nggak semakin melebar. Di tengah gelombang PHK yang makin masif, pekerjaan yang lo punya sekarang bukan cuma sekedar sumber gaji, itu adalah benteng buat daya beli, kesehatan mental, martabat sosial, sampai peluang lo buat berkembang di masa depan. Sama lo masih kerja, berarti lo masih punya ruang gerak, waktu, dan sumber daya buat bertahan maupun beradaptasi. Karena itu, jangan anggap remeh posisi lo sekarang. Di saat banyak orang kehilangan pijakan, pekerjaan lo adalah fondasi yang bisa nentuin seberapa kuat lo melewati krisis ini. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.